keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, hari ini saya akan melakukan sesuatu yang ekstrim ya. Buat kalian yang suka aglonemanya rimbun, subur, gemuk ya, pasti akan, ya Bu, kenapa dipotong? Kenapa dipisah-pisah? Biarin aja rimbun. Ya, buat kalian sabar ya, ada alasannya kenapa itu semua harus dilakukan. Oke, ditonton videonya, kita lihat apa yang saya kerjakan. Oke guys, ini adalah aglonema Harlequin. Tuh, gede banget kan, ya Tuhan. Jadi ini gini ya, Harlequin ini dulu saya pelihara dari 7 daun ya. Nanti saya coba cari fotonya atau footage-nya ya, waktu dari awal saya melihara dia. Jadi ini Harlequin ini saya pelihara dari 7 daun yang ukuran masih remaja. Jadi dia anakan samping dari ukuran remaja saya pelihara ya. Dan ini adalah aglo yang merupakan aglonema termahal yang pernah dijual. Jadi waktu di zamannya dia berjaya itu pernah terjual 660 juta. Ya, ini merupakan aglonema kebanggaan Indonesia karena silangan dari Bapak Greg Hambali ya. Ini Harlequinnya, coba lihat guys. Waduh. Ya, ini di ukuran 40. Nah, ini rumputnya nggak banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 daun ini, 7 daun. 7 tunasan ya guys. Ini ada 7, induknya saya nggak tahu induknya sudah di mana ya. Kayaknya induknya ini deh. Yang di sini ya. Coba, aduh saya bingung ya. Tapi ini harus kita kerjakan ya guys ya. Ini harus kita kerjakan. Kenapa ini harus dikerjakan? Ini kalau misalnya mau dibikin rimbun lagi, itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah karena memang Harlequin ini satu tipenya memang daunnya yang gede-gede. Jadi gampang banget dia kelihatan rimbun. Tapi ini harus sudah saya pisah-pisah karena ini sendiri akarnya ini sudah banyak tembus ya. Buat kalian ya yang banyak nanya sama saya, Bu, pakai Fermetan berapa lama ganti medianya? Pakai Fermetan ya, saat akarnya udah penuh, itu tinggal kita ganti ke pot yang lebih besar. Begitu akarnya penuh, ganti pot yang lebih besar. Sampai ini akhirnya dia di pot ukuran 40 guys. Ya, ini ukuran 40. Dan dia menurut saya sudah sesak. Dan saya mau membuat dia menjadi tunggalan yang berhidup masing-masing ya. Nanti ini saya bongkar habis, saya panen dan kita lihat bagaimana kondisinya dia. Ini ada yang sampai triple head ini kayaknya ya. Kita bongkar ya guys ya. Oke, kita bongkar ya guys ya. Kita bongkar, ini medianya saya kurangin dulu ya. Medianya ini saya kurangin dulu, saya bikin di wadah aja dulu. Ini saya bikin di pot ini ya. Nih. Sambil ini kita tungguin kita bongkar, jangan lupa rendaman verliquidnya ya. Rendaman verliquidnya ini saya taruh di ember di samping saya guys ya. Karena kalau embernya saya naikin bikin habis tempat ya. Ini saya pakai verliquid, ada 5 liter di sini, saya masukkan kurang lebih 2 tutup botol luar ya. 1. Ini untuk dipakai rendamannya nanti. Jadi kita masukkan dulu ke dalam air ya sambil kita tunggu dia teraktivasi ya, teraktivasi. Nih. Ini kita bongkar. Ya ampun guys. Ini kalian ya, ini kemarin barusan saya minta ditambahin ini karena akarnya udah pada naik. Ya, akarnya udah pada naik, terus medianya pada turun. Ya, jadi saya itu kalau misalnya memang medianya udah turun, baru saya isi. Kalau enggak saya isi. Kalau enggak langsung dibawa semua. Oh, ini kayaknya mesti saya bongkar nih.
Guys, saya perlu bantuan tenaga laki-laki ya. Off record ya. Off record ini nanti saya minta diangkatkan baru turunkan ke sini ya. Tunggu sebentar. Oke guys, ini guys ya. Ini setelah jerih payah ya. Dan ini udah aglonya udah wow, udah gede banget. Ini mesti kita bongkar tapi nggak sanggup lagi. Nah, ini medianya udah lebih dari setahun ini. Yang paling bawah ini udah lebih dari setahun. Ya, udah lebih dari setahun. Masih enak banget wanginya ya. Nggak apek ya. Enak wanginya. Kalian lihat lebih dekat ya guys. Kita potong ya aglonya ya. Banyak banget guys. Wow. Wow. Ini kita potong aja. Kita potong ini ya guys ya. Kita panen semua ini. Kita panen semuanya. Saya ambil yang secukupnya aja. Walaupun udah ada akarnya ya terlihat. Tapi ini udah banyak mata akarnya. Kemarin ini segini. Jadi ini baru ditambahin. Kurang lebih kayaknya belum seminggu deh ini. Tambahin medianya. Saya potong. Duh. Saya kasihkan kapur ya. Tuh, namanya media itu kalau berongga pasti biasanya mungkin ada semutnya, bisa jadi tuh ya. Wah, ini udah ada mata tunasnya juga guys. Tuh ada mata tunasnya tuh ya. Kita rendam dulu ya. Tuh, kita rendam dulu dia di sini. Lumayan dalam nih guys. Aduh, patah. Ini sebentar, kita lihat dulu ruasnya. Ini ruasnya di sini ya. Ruasnya di sini, kita potong aja di sini ya. Tuh. Tuh, nggak ada akarnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gede banget ya dia ya. Tuh, gede banget nih. Bagaimana nih? Ini ceritanya triple head ya? Triple head apa four head? Ini anaknya juga. Triple head ini. Wah, tuh di atas nih. Dia munculnya. Kita potong dulu dia di sini. Saking besarnya nih guys. Ini ya, kita potong di sini ya. Tuh. Kalau saya sama semut kayak gini nih, udah rajin main air aja masih ada semut. Kenapa ada semut guys? Karena ini dia berongga ya. Segala sesuatu yang berongga itu bisa mendatangkan semutnya gitu. Tapi apakah masalah? Enggak. Enggak. Tuh. Tidak ada masalah. Buktinya tanamannya subur ya. Tanamannya subur. Karena ini dia berongga. Padahal sudah rajin main air, cuman karena potnya gede banget. Nanti saya potong lagi ya. Nanti kalian lihat saya potongnya dia gimana. Ya, tuh. Ini bekas seludang-seludang daunnya. Ya, seludang daunnya nanti saya potong lagi. Tidak saya celup dulu. Banyaknya. Kita panen. Semuanya indukan lagi ya. Semuanya indukan. Ini saya potong di sini. Udah banyak banget ternyata ini besarang semutnya ya. Saking gedenya tanamannya. Nih. Kita kasih kapur sirih lagi. Ya. Nih. Direndam lagi sini. Terakhir nih, terakhir saya potong di sini. Nah, kayak gini-gini nih pisau saya suka kecelup, terus saya nggak tahu pisaunya di mana ya. Aduh. Wah. Tuh panen Harlequin.
tanaman setengah M dulunya ya. Ini medianya diganti nggak? Enggak ya, ini tunggul nggak saya ganti. Nanti kalian lihat ya, kalian lihat. Nanti saya bawakan bonggolnya si Goliath merah ya. Oh iya, hampir kelupaan ya. Nih. Nanti medianya yang ini masih bisa dipakai ya. Medianya yang ini masih bisa dipakai tuh. Akarnya nih guys, tuh putih. Patah ya akarnya ya. Nih akarnya bagus, batangnya juga sehat nih guys. Nih ya, tuh segede jempol. Ini induknya ini, tuh sejempol saya. Jempol saya pun masih lebih kecil ya. Ini cara motongnya gimana guys ya? Ini kan udah dewasa gini ya, udah dewasa gini. Ini dipotong aja di sini ya, dipotong di sini sejajar dengan si induk ruasnya ya. Karena batangnya sendiri dia udah gede banget nih. Kalau misalnya dia batangnya masih kecil ya, nggak ada akarnya, kita bisa bawakan tabletnya seperti ini, kita potongnya ya, seperti ini. Dibawakan tabletnya kalau misalnya dia masih kecil. Tapi ini kan udah gede banget, jadi ini kita potong sejajar batangnya ya. Ini pisaunya kecil, tanamannya gede ya. Sebenarnya pakai pisau dapur pun kalau tanamannya segede ini mah nggak masalah ya. Tuh, daunnya lebih dari 10 mah ini. Lalu ini juga ya, sejajar ya, sejajar. Kita bebaskan dulu nih akarnya nih. Akarnya pada kesini semua. Saya takut kepotong akarnya. Lumayan akarnya ya guys. Kita potong dari sini aja. Ya, tuh. Tuh. Sudah toh? Sudah toh? Nah, yang ini juga kita potong dah akarnya ya. Yang ini nggak ada akarnya gimana? Akarnya cuma dikit kayak gini, nggak apa-apa ya. Ini si induknya ya, ini induknya. Akarnya segini aja tadi kita bawakan, nggak apa-apa. Ini kita rendam, kita rendam juga ya. Ya ampun, ini kayak mana lah ini ya, desek-desekan dia ya. Ini juga kita rendam, oke. Kita tunggu dia kurang lebih 30 menit. Saya ambil dulu bonggolnya Goliath merah yang kemarin saya potong secara live di YouTube. Oke, kita lihat bagaimana kondisi si bonggolannya, si tunggulnya tadi itu yang gede itu ya. Ayo kita ambil dulu tunggulnya. Guys, ini dia ya, Aglonema Goliath merah ya. Yang tunggulnya kemarin saya tinggalin. Kemarin kalau nggak salah tunasnya kelihatannya cuma 2 ya. Nah, ini sekarang kan yang pucuknya ada di sana tuh, daunnya ada rontok 3 kalau nggak salah ya pucuknya, karena pucuknya sendiri itu lagi hamil bawa anak 10 mata tunas ya. Yang ini kemarin saya tinggalin yang bawahnya, sekalinya munculnya 5 tuh. Ini belum sebulan guys ya, ini belum sebulan, ini belum sebulan, jadi ini kurang lebih 3 mingguan waktu saya live terakhir. Ini sekarang tanggal 22 tanggal 24 Agustus. Nah, ini daunnya yang ini udah 1, yang ini udah mau 2. Yang ini sudah 1 daun tuh. Ya, sudah mau 1 daun, 1 daun. Ini 4, 5. Anakannya muncul 5 dari tunggulnya. Ini namanya tunggul produktif. Cara taunya gimana kita ini tunggul produktif? Karena dia masih bisa menghasilkan anak yang sehat ya. Tapi kalau misalnya tunggul-tunggul kayak gini, kalau ada anakannya, begitu anakannya sudah 4 daun, jangan lupa dipanen ya. Jangan lupa dipanen. Ditanam aja agak dalam supaya nanti dia tumbuh akar. Kalau misalnya pun udah tumbuh akar, udah 4 daun plus terutama ya, itu langsung kita panen aja. Nanti akarnya akan muncul sendiri walaupun dia misalnya tanpa akar gitu ya. Karena apa seperti itu? Karena ini tunggulnya kan tunggul tua, takutnya tunggul tuanya ada penyakit, sama seperti Harlequin tadi. Kenapa saya cepat panen? Karena takutnya si tunggul tuanya itu akan ada masalah. Itu Harlequinnya belum nyampe 2 tahun guys, belum nyampe 2 tahun.
Harlequinnya belum nyampe 2 tahun, tapi udah segede itu, 1 tahun lebih dikit lah. 1 tahun lebih dikit. Saya belinya dari Depok, dari Pak Bewo ya. Saya pisahkan supaya tunggulnya biarin aja seperti ini, munculkan anak. Ya kan, karena dia masih tunggul aktif gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang tunggulnya udah tunggul nggak aktif, biasanya aglonema udah keburu tua banget, akhirnya jadi nggak bisa menghasilkan anak. Kayak gini dia bisa hasilkan anak sekali bisa. Nanti yang pas generasi yang setelah 5 ini mungkin dia agak lambat. Ya, yang tadi ayo kita tanam ya si sayur-sayur Harlequin yang dulunya harganya setengah M itu ya. Dan ini dia si Goliath merahnya. Akhirnya jadi banyak guys. Bisa beli Golden Hope lagi. Kagak ya, cukup 1 aja. Nanti dia diperbanyak di sini. Oke? Sayur. 1 ikat berapa Bu? Aduh Bu, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 ya. Ya ampun, ini 7 rumpun, tapi rumpunnya gedong-gedong ya. Sayurnya 1 pot buat beli sayur 1 bulan ini ya kayaknya ya. Buat beli sayur sama buat beli lauk 1 bulan di rumah ya guys ya. Enaknya ya. Enak dong, masa ndak enak? Buat apa ya kan? Hobi itu harus dibawa enjoy, bawa happy. Nih ya, ini saya kasihkan alkohol 75%, baru ini saya kasihkan sama kapur sirih ya. Nih. Ini udah direndam tadi di var liquid ya guys, kurang lebih 30 menit. Oke, yang terakhir 7 ya. Ini pucuk induknya ya. Ini batang utamanya tuh. Sama jempol saya gedean batangnya ya. Akarnya tadi cuma sedikit karena anaknya saya bawakan akar semuanya. Nih. Kita tutup sama pakai kapur sirih ya. Ini ada mata tunasnya lagi masih. Ya, banyak mata tunasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal munculnya aja lagi dia. Ini kita regenerasi namanya guys ya. Supaya tetap kita bisa nikmatin. Kalau misalnya kalian mau subur kayak tadi dia itu rimbun besar kayak gitu, paling maksimal setahun lagi guys itu guys. Setahun lagi, habis itu nanti daunnya rontokan satu-satu. Ya 2 tahun lebih 3 tahun lah usianya aglo itu. Nanti habis itu dia rontokan satu-satu. Nggak bisa punya apa-apa kitanya, makanya harus diregenerasi. Jadi kita nggak usah beli lagi. Saya kan nggak pernah beli lagi Harlequin. Orang saya punya indukannya yang besar, ya. Nih, kita tanam satu-satu ya. Oke, kita pakaikan pot ukuran 21 langsung, tuh. Ya, ini boleh kita bikin pot in pot. Saya ambil dulu ya pot kecilnya ya. Nih ya, ini pot kecilnya. Pot kecilnya, ini tadi medianya yang tadi. Oke, ini ya. Ini saya kasihkan fermentan cube bawahnya ya. Fermentan cube bawahnya. Baru yang medianya yang tadi itu boleh saya pakai ya. Ini saya bikin di bagian bawah ya. Tidak ada masalah ini. Lalu ini saya masukkan ya. Pot kecilnya ini ya. Ini saya masukkan dalam pot kecil karena dia batangnya masih dikit akarnya. Ya. Seperti ini. Nih. Ya, biar kalian bisa lihat. Nah, ini kan tumbuhnya miring nih, batangnya miring ya, guys. Batangnya miring nggak apa-apa, nggak usah dipaksa jadi lurus ya. Nggak usah dipaksa pakai sampai lurus. Ini pakai fermentan baby yang masih fresh. Pakai fermentan baby.
Tuh kan, kalau misalnya kita bikin dia di pot kecil kayak gini, dia nggak goyang. Sebenarnya mau kalian bikin di pot kecil kayak gini, selama dia nggak goyang nggak apa-apa. Seperti ini, nggak masalah. Ya, cuman kan lucu guys, daunnya gede, potnya kecil. Ya kalau buat petani sih nggak apa-apa ya. Buat petani nggak penting potnya, yang penting nanti tumbuh akar aja dia. Kalau saya penting, karena saya emak-emak ya. Saya suka estetik ya. Jadi ini nanti, ini saya masukkan dalam sini. Tuh. Saya masukkan dalam sini. Ini saya pakai lagi guys. Ini baru ditambahin ini. Ini baru ditambahin kemarin. Nah, baru habis itu kita isi dengan pupuk slow release ya. Kalian bebas mau pakainya yang warna kuning kah, warna merah kah, warna biru kah ya, bebas saja ya. Lalu ini diisi. Kalau saya ini tambahannya atasnya yang masih fresh aja deh ya. Nih. Nah, seperti ini nanamnya. Nanti semua akan saya tanam seperti ini karena akarnya sama, semuanya tidak terlalu banyak ya. Jadi semuanya saya akan tanam pot in pot menggunakan fermentan baby, baru bisa campur yang ini tadi ya. Ini tanaman pertama. Tuh, cantik kan? Kita tanam sisanya ya. Selesai. Tara. Ini dia si induknya Harlequin ya. Yang ketujuh, saya naikin dulu semuanya. Baru nanti kita siram dan kita kasihkan sama air liquid ya guys ya. Sambil saya beberes dulu. Oke? Guys, ya. Sampai videografer saya harus mundur ya, karena ini banyak banget ya hasil panenan kita, dan bukan sekedar banyak tapi daunnya gede-gede ya. Jadi ini Harlequin yang kita hasil panen 7 pucuk yang sehat-sehat, gemoy-gemoy, daunnya besar-besar, orange, cantik, muah pokoknya ya. Pokoknya kalau bertani, berkebun pakai fermentan itu jadinya gini ya. Sayur buat 1 bulan, mungkin 1 tahun ini guys ya. Buat 1 tahun ya. Sayur dan lauk buat 1 bulan ya guys ya. Ini kita habis panen Harlequin yang digadang-gadang dulu harganya 1,5 miliar lebih. Oke, thank you yang sudah nonton. Buat kalian yang mau nanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau misalnya live premiere ini habis. Buat kalian yang baru datang, yang baru tahu fermentan, jangan lupa di subscribe guys ya. Tekan tombol loncengnya supaya notifikasinya nyala. Jadi kalau kalian mau nonton atau kami upload video baru, kalian jadi orang pertama yang nonton. Oke, buat kalian yang merasa ini bermanfaat, jangan lupa like-nya dan sharing ke teman-temannya yang lain ya. Habis ini saya langsung siram dan saya kasihkan liquid. Oke, thank you for watching guys. See you on next video. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with fermentan.